Anda tahu apa yang terjadi setelah pemakaman Anda nanti? Dalam beberapa jam ke depan, kesedihan akan mulai mereda. Keluarga Anda akan sibuk mengatur makanan dan minuman, dan mereka sibuk untuk menerima telepon dari teman dan keluarga, kerabat jauh kita yang tidak bisa hadir karena acara mendadak. Beberapa kerabat kita akan pulang ke rumah dan mulai membahas urusan masing-masing sambil minum kopi. Bos kita di kantor juga mulai sibuk mencari pengganti kita di esok harinya. Beberapa hari kemudian, anak-anak kita sudah akan masuk kerja. Mereka akan sibuk dengan rutinitas mereka masing-masing karena masa cuti mereka sudah mulai berakhir. Dalam sebulan, pasangan kita akan bisa tersenyum ketika melihat acara komedi di TV. Lambat laun, Anda akan mulai terlupakan. Jika mereka bisa melupakan kita dengan cepat, pertanyaannya adalah, untuk siapa sebenarnya kita hidup? Mungkin Anda berpikir mereka akan selalu berpikir tentang kita. Ternyata tidak. Keluarga kita akan segera move on dari kita, karena itu yang harus mereka lakukan. Hidup itu terus berjalan. Sedangkan teman-teman kita, mereka sudah menganggap kita tidak ada. Kalau sudah begitu, untuk siapa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Kita mau hidup untuk membahagiakan orang lain dan melupakan kebahagiaan kita? Atau sebaliknya, hidup itu terlalu cepat. Rumusnya adalah dirimu dulu bahagia, baru bisa membahagiakan orang lain. Bagaimana bisa kita bisa membahagiakan orang lain sedangkan kita tidak bahagia? Ibarat Anda memberikan cek kepada orang lain, tapi cek yang Anda berikan itu kosong. Jadi, di hidup yang tidak lama ini, nikmati hidupmu dan selalu bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Kita itu kadang suka sekali menyusahkan pikiran kita sendiri. Kita tinggikan hidup orang lain sampai harus kita rendahkan diri kita sendiri. Kita selalu melihat orang lain dari sisi senangnya saja dan kita bandingkan dengan kehidupan kita yang tidak bahagia. Kita selalu menganggap apa yang kita lakukan itu selalu sia-sia. Kita itu tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita lihat istri orang lain di media sosial, kita memuja dia dan kita rendahkan istri kita sendiri. Kita lihat suami orang lain di media sosial, dalam hati kita berucap, coba ya dia menjadi suami saya. Padahal suami orang itu mungkin tidak lebih baik dari suamimu sendiri dalam kehidupan nyata. Kita mengeluh tentang pekerjaan kita dan melihat pekerjaan orang lain yang luar biasa. Padahal mungkin pekerjaan kita adalah impian orang-orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan. Hidup itu indah. Hidup itu anugerah. Kenapa menjadi tidak indah? Dan kenapa tidak menjadi bahagia? Karena kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mau menjadi diri sendiri soalnya. Kita tidak mau membuat cerita hidup kita sendiri karena merasa hidup kita itu adalah bencana. Kita selalu mau menjadi orang lain dan hidup dengan cara mereka. Kalau itu yang kita mau, percaya saja, sampai mati pun kita tidak akan pernah bahagia. Hidup di dunia ini, hidup seperti apa yang Anda impikan? Mungkin Anda melihat artis ternama di acara TV. Anda pengen menjadi seperti mereka. Anda melihat YouTuber terkenal dengan sederet koleksi mobil miliaran. Anda pengen seperti mereka. Anda lihat pasangan yang tampan menikah dengan pasangan yang cantik. Anda berhayal coba pasangan Anda pun sama seperti mereka. Menonton film percintaan, drama Korea, Anda berharap kisah cinta Anda sama seperti mereka. Coba Anda bayangkan Anda memiliki semuanya. Anda terkenal seperti Raffi Ahmad, memiliki koleksi mobil mewah seperti Atta Halilintar, memiliki pasangan yang setampan Hamis Daud dan secantik Raisa, dan memiliki hubungan yang kekal seperti Pak Habibie dan Bu Ainun. Bayangkan kalau Anda memiliki semuanya. Tidak perlu dibayangkan, karena tidak akan mungkin pernah terjadi. Sudahlah, hidup itu terlalu singkat untuk berhayal untuk menjadi orang lain. Padahal semua itu bagaikan pungup merindukan bulan. Punya impian itu boleh-boleh saja. Tapi ketika Anda memiliki semuanya, rasanya tidak adil. Sangat tidak adil. Hanya ingin memiliki sesuatu yang enak saja, tapi Anda tidak mau mengambil hal-hal yang tidak kita sukai. Jangan habiskan waktu kita untuk selalu membayangkan apa yang tidak pernah terjadi pada diri kita.
Jangan buang sisa hidupmu dengan terus membandingkan dirimu dengan suksesnya orang lain. Kembalilah ke realita. Kita itu tidak mungkin bisa jadi semuanya dari mereka. Setiap orang itu lahir berbeda. Manusia tidak diciptakan secara copy paste. Manusia diciptakan selalu dengan perencanaan dari awal hingga akhir. Selalu ada maksud kenapa Anda ada di dunia ini. Anda sibuk menghabiskan waktu untuk mencari tahu siapa sebenarnya dirimu. Padahal orang yang Anda cari selama ini adalah diri Anda sendiri. Ya, Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri, karena menjadi original lebih terhormat daripada hanya menjadi duplikatnya orang lain. Jadilah diri sendiri, karena Allah selalu menciptakan setiap individu itu sempurna. Yang membuat hidupmu tidak menjadi sempurna karena Anda hanya selalu ingin menjadi orang lain. Tidak perlu bertopeng kemana-mana. Anda bayangkan kalau hari-harimu dari pagi sampai malam itu hanya terus bertopeng. Pasti gak enak dan gak nyaman. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dihormati. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Kita tidak akan mendapatkan cinta sejati dengan hidup yang penuh kepalsuan. Kita bisa mendapatkan hormat dan cinta orang lain karena kita menjadi diri kita sendiri. Ya, menjadi apa adanya Anda. Hidup itu terlalu bernilai. Jangan habiskan sisa usia kita hanya untuk terlihat hebat di depan orang lain. Jangan habiskan sisa usia kita hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hidup itu sebenarnya murah. Label dan merek yang bikin mahal. Hidup itu sebenarnya sederhana. Gengsimu yang bikin rumit. Jadi, mulai sekarang, jadilah apa adanya dirimu seasli-aslinya. Jangan pernah ambil pusing dengan kata-kata orang. Karena kata Albert Einstein, kadang orang itu punya mulut, tapi tidak punya otak. Berdamailah dengan dirimu saat ini. Anda tidak akan bahagia kalau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Membandingkan satu dengan yang lainnya justru membuat kita menjadi tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, di hidup yang hanya sementara ini? Temukan potensimu, temukan kelebihanmu, temukan keunikanmu, dan kembangkan terus apa yang sudah kamu punya. Karena hakikat sesungguhnya dari menjadi diri sendiri adalah kita harus mengoptimalkan potensi dan bakat yang kita miliki tanpa harus mengubah keunikannya dan tidak harus mengikuti orang lain. Hiduplah dengan ceritamu sendiri. Bahagialah dengan panggungmu sendiri. Nikmatilah kelebihanmu dan perbaiki kelemahanmu. Anda akan bahagia bila hidup penuh rasa syukur dan mau menerima apa adanya diri kamu. Ingat, hidup itu terlalu singkat hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Hargai dirimu, bahagiakan dirimu, karena dirimu adalah prioritas. Anda itu berbeda, Anda itu unik, Anda itu spesial, dan insya Allah Anda pasti bisa. Terima kasih.